Ada di mana pori-porinya semen semua. Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan bainal maghrib wal isya hari Kamis malam Jumat 2 Desember 2021 bertepatan dengan 28 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab pembacaan Umdatul Ahkam, yang mana kita hanya sekedar membaca dan menerjemahkan saja. Dan kita masuk kepada sesi yang ke-68. 49. Sesi 49. Dalam pembahasan sifat salat Nabi, kita langsung masuk kepada hadis Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yastaqbihu salata bi takbir. Wal qira'ati bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yusqil ra'sahu wa lam yusawwib walakin baina dzalik wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi qa'iman wa kana yaqulu fi kulli rak'atain at-tahiyyah wa kana yuridu lahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yafrisa rajulu bira'aihi iftarasa sabat wa kana yahtimu shalah bi taslim. Makna dari hadis Aisyah ini menceritakan tentang sifat salat Nabi mulai dari awal sampai kepada akhir. Maka faedah di dalam hadis ini penjelasan bahwa salat adalah ibadah khusus, yang mana ibadah khusus ini adalah dimulai dengan tasbih, dimulai dengan takbir, dan diselesaikan ditutup dengan taslim ataupun salam. Inilah yang dinamakan dengan ibadah as-salat. Maka ibadah salat di dalam hadis Aisyah di sini yustaqtahu salat bi takbir. At-takbir. Kemudian diakhiri dengan as-salam, dengan ucapan wa kana yahtimu salata bi taslim. Maka dari lafaz ini menjadi pendalilan ibadah salat itu adalah ibadah yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Makanya jika seseorang sedang salat dan membaca takbir Allahu Akbar, maka di sini orang ini telah masuk kepada ibadah salat. Tidak boleh melaksanakan ucapan-ucapan di luar dari salat. Tidak boleh juga melaksanakan gerakan-gerakan yang bukan dari gerakan salat. Setelah seseorang melaksanakan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka
ini dia mempunyai gerakan khusus, lafaz-lafaz yang khusus yang dinamakan sholat. Dan diakhiri dengan apa? Disebutkan wa kana yahtimu as-sholata bitaslim. Dan diakhiri ibadah sholat itu dengan salam. Di saat selesai dari sholat dan membaca assalamualaikum, maka telah selesai ibadah sholat. Kembali kepada rutinitas awal. Bisa berbicara secara bebas dan bisa melaksanakan gerakan-gerakan badan secara bebas seperti sebelum sholat. Maka ini faedah dari hadis Aisyah bahwa yustaftahu as-salata bitakbir wa kana yahtimu salata bitaslim, bahwa sholat itu ibadah yang khusus yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan ditutup dengan assalam. Maka jika seseorang melaksanakan sholat harus dia memulai dengan takbir, maka dia masuk kepada ibadah. Kapan dia selesai ibadah? Dengan taslim. Ini hadis yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah. Dan apa setelahnya? Wal qiraati bi alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya Aisyah mempersaksikan bahwa dulu Nabi Muhammad SAW setelah membuka masuk kepada sholat dengan takbir Allahu Akbar, kemudian diam, dan diamnya di pelajaran yang lalu membaca doa istiftah. Dalilnya apa? Hadis di dalam matan ini dari siapa? Dari Abi Hurairah. Apa lafaznya? Menanyakan, wahai Rasulullah, kenapa kamu diam Bunayyah dalam keadaan sebentar setelah takbir sebelum membaca Al-Quran? Apa yang kamu baca ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad SAW, aku membaca doa iftitah yang mana lafaznya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbu al-abyad min ad-dams. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal bardi. Ini yang dibaca oleh Nabi dengan istilah doa istiftah. Kemudian telah kita berikan dari lafaz-lafaz yang lain. Masih ada lafaz yang lain dari siapa? Dari Ali Ibn Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lafaznya bagaimana? Wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan seterusnya. Dan begitu pun datang dari lafaz Umar, subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya. Maka ini juga dari sifat salat Nabi, namun datang di hadis Abi Hurairah. Maka makna dari hadis di sini bahwa Nabi Muhammad SAW kata Aisyah membuka sholat dengan takbir. Di sini tidak bukan lagi doa istiftah. Maka begitulah permasalahan ilmu fikih bahwa antara hadis yang satu sahabat dengan sahabat yang lain saling mendukung. Sehingga bukan maknanya setelah membaca takbiratul ihram langsung kepada Al-Fatihah, tidak. Tetapi kepada hadis Abi Hurairah membaca doa istiftah. Dan jika ditanya lagi lebih detail, apakah di antara takbir dengan membaca doa istiftah kemudian membaca doa Al-Fatihah ada amalan lain? Jawabnya iya. Apa? Setelah membaca doa istiftah, membaca al-isti'adah sebelum membaca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Tidak disebutkan di hadis Abi Hurairah. Tidak disebutkan di hadis Aisyah. Jawabnya di hadis yang lain. Di Sunan Abi Dawud dari Abi Sa'id Al-Khudri. Disebutkan bahwa Nabi setelah bertakbir, maka dohirnya telah membaca doa iftitah, mengangkat suara agar didengar oleh para sahabat yang
Nabi baca karena mengatakan bahwa ini aulia bina aulia yang syaitan rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, bahwa saya mendengar Nabi beristiadah dari syaitan. Allahumma ini aku juga aku berlindung kepada Allah dari syaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka dari sini menjadi pendalilan sebelum membaca Al-Fatihah disyariatkan membaca Al-Isti'adah. Mana dalilnya? Di hadis dan sahih. Dan begitu pun dari keumuman Al-Quran, fa'idha qara'ta Al-Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca ayat Al-Quran, maka mulailah dengan membaca Al-Isti'adah. Maka dari sini saja kembali kepada sifat salat Nabi. Apa yang kita ambil kaidah di saat kita memulai masuk kepada sholat? Pertama di hadits Aisyah apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar, sudah. Tidak ada kegiatan lain kecuali sholat. Lalu setelah itu apa sunahnya? Membaca doa istiftah baik di hadits Abi Hurairah, Allahumma ba'id baini, ataupun di hadits Ali, wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh, sampai akhir, atau bismika Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika dan sebagainya. Maka 3 lafaz ini silahkan dipilih. Kemudian setelah itu apalagi sunahnya membaca isti'adah sebelum Al-Quran. Maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bisa, atau seperti di hadits Abi Sa'id, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka setelah membaca Al-Isti'adah baru membaca Al-Quran. Apa itu Al-Quran yang diinginkan di sini? Al-Fatihah. Kemudian setelah itu bacaan setelah Al-Fatihah. Maka untuk permasalahan pembacaan Al-Fatihah di sini disebutkan oleh para ulama, dia adalah syarat diterimanya sholat setiap 1 rakaat. Maknanya jika seseorang tidak membaca Al-Fatihah dalam 1 rakaatnya, maka dia tidak terhitung. Meskipun ruku sujud terpenuhi, namun tidak membaca Al-Fatihah baik sendirian ataupun dengan imam, maka tidak diterima. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan istilah muttafaqun alaih dari Ubadah bin Samit. Dari Ubadah bin Samit, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La nafiyah lil jinsi i'rabnya. Karena salata nakirah dan mabni ala fath. La salata liman lam yaqra. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka di sini seseorang baik makmum, apalagi kalau imam, maka dia akan menjaharkan, ataupun dalam sholat yang tidak jahar maka membaca. Makmum pun membaca, baik dijaharkan Al-Fatihah seperti tadi maghrib, ataupun di sholat zuhur, asar yang bukan jahriyah, yang sholatnya sir, tidak dikeraskan bacaannya, maka semuanya membaca Al-Fatihah. Dan siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, tidak sempat membaca, maka dia mengulang rakaat itu. Maka gambarannya orang-orang yang masbuk, orang-orang yang terlambat, misalnya dia datang, imam tadinya berdiri, baru mendekati pintu masjid, imam sudah ruku, Allahu Akbar, ruku. Maka dia masuk dalam keadaan imam ruku. Karena di dalam hadis Abi Hurairah, "Fa'idza raka'a farka'u, fa'idza sajada fasjudu." Jika kamu mendapati imam ruku, maka rukulah. Jika kamu mendapati imam sujud, maka sujudlah. Maka didapati imam ruku, maka dia ruku. Namun di saat dia mendapati imam ruku, harus dia ruku, lalu ruku dia, kemudian sujud dia, kemudian tahiyat dia kalau masuk rakaat yang kedua. Apakah itu semuanya diterima? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena dia tidak membaca Al-Fatihah.
Karena di dalam hadis tadi ada yang Ubadah bin Samit, la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, dia harus mengulang rakaat yang dia tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga gambarannya tadi orang yang masbuk, yang terlambat, masuk imam sudah ruku, maka dia tidak usah membaca Al-Fatihah. Seperti kebanyakan orang-orang awam, tidak pagi imam baru ruku, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, kemudian ikut ruku. Itu tidak mengikuti sunnah. Karena disebutkan di hadis idza raka'a al-imam farqahu. Jika kamu dapat imam ruku, rukuklah. Kenapa harus membaca Al-Fatihah dulu baru ikut ruku? Tidak diterima karena tidak membaca Al-Fatihah. Maka setelah imam salam, dia harus berdiri menggenapkan kurang 1 rakaat tadi. Di saat imam sudah ruku dan dia masuk kepada sholat, tidak membaca Al-Fatihah. Paham ya? Kemudian kita masuk kepada lafaz yang setelahnya, wal qiraati bi alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini masalah juga, Aisyah mendengar setelah Nabi bertakbir dan zahirnya membaca doa iftitah dan zahirnya juga membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di saat membaca Al-Fatihah, maka yang didengar oleh Aisyah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Pertanyaan, the big question here, apakah dibaca Al-Fatihah atau tidak? Ini permasalahan juga. Maka permasalahan menjaharkan basmalah bagi sholat jahriyah, maghrib, isya atau fajr, maka imam di sini membaca Al-Fatihah dengan menyebut dengan keras juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, atau Bismillahnya pelan, Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Maka telah datang hadis-hadis yang sangat kuat, muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, dan di sini juga dari Aisyah. Adapun di hadis Anas sendiri berkata, "Sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sholaitu khalfa Abi Bakr, wa sholaitu khalfa Umar, wa sholaitu khalfa Utsman, wa lam yaqra'u bil basmalah wa yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin." Berkata Anas bin Malik, siapa seorang sahabat yang hidup, dia katakan, aku sholat di belakang Nabi. Hidup di zaman Nabi. Nabi meninggal. Hidup di zaman khilafah Abi Bakar. Jadi imam Abi Bakar. Meninggal juga. Anas umurnya panjang, 99 tahun dari doa Nabi. Kemudian Umar. Dia hidup di zaman Umar, khalifah yang kedua. Di saat membaca Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Di zaman Utsman, dan Utsman pun meninggal, dia masih hidup. Dia dapati 3 khulafa ar-rasyidin setelah Nabi Muhammad tidak mengeraskan bacaan basmalah, tetapi hanya menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka di sini bagaimana prakteknya? Jawabnya datang dari hadis-hadis yang muttafaqun alaih dari Anas tadi, dan di sini pun dari hadis Aisyah yang disebutkan muttafaqun alaih di dalam kitab ini. Berkata Aisyah, wal qiraati alhamdulillah bilhamdulillahirabbil alamin. Maka di saat Nabi membaca Al-Fatihah dimulai langsung alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari sini manhaj dari jumhur ulama yang mendekati kepada dalil, di saat imam membaca jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat fajr, maka dia membacanya dengan jahar dimulai dari alhamdulillah. Lalu pertanyaan besar, apakah dihilangkan basmalahnya? Tidak. Basmalahnya dibaca, namun tidak dijaharkan. Sehingga antum mungkin melihat di masjid-masjid sunnah, kok tidak dibaca basmalahnya? Jawabnya dibaca.
namun tidak dikeraskan. Seperti tadi maghrib, kita setelah takbir membaca iftitah dan isti'adzah, kemudian langsung kita mendendangkan Al-Fatihah dengan suara yang keras. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Seterusnya sampai amin. Lalu apakah bismillahnya dibaca? Dibaca. Namun tidak dikeraskan. Dari pendapat siapa? Dari pendapat sahabat. Anas bin Malik tadi mengatakan hidup di zaman Nabi, salat di belakangnya dan di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, tidak ada lafaz bismillah dikeraskan. Dan begitu pun di sini Aisyah istri Nabi yang mengetahui keadaan Nabi dalam salat berjamaah karena rumahnya di sebelah masjid Nabi, dan juga dia mengetahui di salat malam. Dan Nabi membaca kadang-kadang dengan suara yang keras salat malam, sehingga dia tidak mendengar basmalahnya dikeraskan. Namun pertanyaan yang besar, apakah hukumnya haram kita menjaharkan basmalah, melafazkan basmalah? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena tadi kami riwayatkan hadis dari Anas dan dari Aisyah. Di sana ada hadis dari sahabat yang lain. Dan tidak tanggung sahabat ini, tidak tanggung-tanggung. Sahabat yang paling banyak riwayatannya dari Nabi, siapa dia? Abu Hurairah. Berapa hafalan Abu Hurairah dari Nabi? 5.740 hadis. Abu Hurairah yang banyak mulazamah dengan Nabi, diriwayatkan kisahnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Syekh bin Muqbil Al-Wadi'i di Tatabbu Auham Al-Hakim, dan dimasukkan juga kepada yang zahir adalah kitab sahihnya. Maka diriwayatkan dari Abi Hurairah. Berkata Abu Hurairah kepada para sahabatnya, "Ini u'allimukum salat Rasulullah SAW. Aku mengajarkan kalian bagaimana Nabi Muhammad salat." Maka disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah bertakbir Allahu Akbar, kemudian zahirnya membaca doa istiftah, kemudian dia mengeraskan suara mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, terus sampai amin. Syahidnya bahwa Abu Bakar mengatakan, itulah yang aku diajari oleh Nabi di saat sholat. Maka di dalam hadis yang sahih dari Abi Hurairah, sahabat yang lain, justru dia mendengar Nabi mengajarkan kepada dia dibaca bismillahnya dengan keras. Maka di sini kalau begitu, Nabi bisa jadi mengajari Abu Hurairah dengan suara yang keras basmalahnya, dan didapati oleh Aisyah kebiasaan dan juga oleh Anas bin Malik kebiasaan dari Nabi adalah dalam keadaan disirkan, tidak dijelaskan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, bagaimana kalau begitu permasalahan imam di saat menjaharkan sholat jahriyah, apakah mengeraskan basmalah ataupun dimulai dari alhamdulillah kerasnya? Jawabnya pertama, bacaan basmalah harus dibaca. Meskipun dia keras ataupun dipelankan harus dibaca. Dan yang jadi masalah di sini di hadis Anas dan Aisyah yang muttafaqun alaih, bahkan Anas bersaksi setelah itu hidup di zaman Abu Bakar dan Umar dan Utsman tidak pernah mendendangkan bismillah dengan keras. Maka para ulama seperti mazhab Syekh bin Muqbil, ini yang lebih didahulukan karena khobarnya muttafaqun alaih. Khobarnya hadis yang tidak ada keraguan, disahihkan Al-Bukhari dan Muslim. Bukan hanya dari Anas, tapi dari Aisyah istrinya juga, istri Nabi. Adapun hadis Abi Hurairah sahih, bisa diamalkan. Namun dia bukan kekuatannya seperti Al-Bukhari dan Muslim, hanya di Sahih Al-Hakim. Namun meskipun di Sahih Al-Hakim
meskipun di Mustadrak Al-Hakim, di Sunan Abi Dawud, di Sunan apa saja, selama dia sahih maka hadis ini bisa diamalkan. Kesimpulannya, dan ini mazhab Syekh kami Mukbil, maka lebih baik kita memperbanyak di dalam sholat kita mengikuti hadis yang muttafaqun alaih. Bahwa Anas mempersaksikan dia sholat di belakang Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan diikuti istri Nabi Aisyah, tidak pernah ataupun Nabi memulai dengan menjaharkan alhamdulillah. Bismillahnya disirkan. Kecuali datang dari sahabat Abi Hurairah dan sahih derajatnya namun tidak begitu kuat. Yang jelas kita membaca tanpa menjaharkan Al-Fatihah lebih banyak, namun tidak melarang dan menafikan jika kita pun kadang-kadang membaca dengan jahar bismillah. Agar apa? Agar kita melihat hadis Abi Hurairah pun sahih, maka diamalkan meskipun jarang. Dan hadis Anas lebih sahih. Dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, maka kita bisa melaksanakan hadis Abi Hurairah. Abi Hurairah diajari oleh Nabi syaratnya sahih, menjaharkan basmalah. Dan hadis Anas dan Aisyah dan sahabat yang lain, Nabi tidak menjaharkan basmalah, maka bisa dipakai keduanya seperti kita pakai di masjid ini. Kita menggunakan basmalah jahar kadang-kadang. Kemudian kebanyakan kita melaksanakan sholat maghrib, isya dan fajr tanpa menyebutkan basmalah dengan suara yang tinggi. Paham ya? Selesai pembahasan ini. Kita masuk lagi ke lapor yang setelahnya. Berkata Aisyah setelah selesai dari permasalahan istiftah salah dengan takbir dan qiraah dengan membaca alhamdulillah, wa kana idza raka'a lam yusfis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Kemudian menyifatkan bagaimana rukuknya Nabi. Siapa yang mau menjadi model? Model itu nggak mesti model pakaian, tapi model sholat. Jadi berdiri dulu, jangan dulu rukuk, menghadapnya ke arah sini, biar dilihat bapak-bapak. Di dalam hadis disebutkan, wa kana idza raka'a lam yusqis ra'sahu wa lam yusawwibu. Maknanya Nabi jika rukuk tidak menundukkan kepalanya dan tidak mengangkat kepalanya. Kayak gimana? Allahu akbar rukuk. Begitu kata umumnya. Jadi maknanya tidak menunduk. Coba menunduk. Ini yang namanya menunduk lebih dalam bawah. Nah ini tidak seperti ini. Tidak juga mendongak ke atas. Isawibu. Seperti itu. Jadi rukuknya seperti tadi yang normal, ditundukkan sedikit misalnya seperti itu. Maka ini yang diinginkan dari sunnah. Jadi model untuk salat. Bahkan idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Begitupun setelah selesai ruku, rafa'a ra'sahu, mengangkat dari ruku, lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Siapa yang mau jadi model lagi? Iman. Begitupun Nabi jika selesai dari ruku, coba bangun ruku dulu sekarang. Kemudian dikatakan wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Berarti bagaimana? Sami Allahu liman hamidah, berdiri lurus. Jadi jangan terburu-buru. Ruku sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung sujud, tidak. Tetapi berdiri dalam keadaan mustawi qa'iman, berdiri dengan tegak dahulu. Coba ruku lagi. Ayo sekarang bangun, sami Allahu liman hamidah, berdiri seperti itu dulu. Beberapa waktu membaca Rabbana walakal hamd, ditambah juga hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian setelah itu baru sujud. Biar aja di tempat, biar nggak ganti model lagi. Cari model susah, apalagi di Bandung. Karena idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Sekarang sujud. Sujud dulu. Nah, disebutkan wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah, jika Nabi mengangkat kepalanya dari sujud,
lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Tidak sujud lagi kecuali dia duduk dalam keadaan sempurna. Allahu Akbar, ayo duduk. Ini maknanya. Jadi duduk dulu. Sebagian orang yang terburu-buru sholat dari sujud, Allahu Akbar, duduk, terus setengah duduk, dan sujud lagi. Allahu Akbar. Maka ini maknanya tenang dalam sholat. Jadi setelah sujud, langsung duduk. Tenang duduk. Di antara dua sujud. Lalu sujud lagi. Allahu Akbar. Seperti itu. Jadi tidak terburu-buru. Cuma nina. Maka itu yang dikatakan oleh Aisyah, bahwa Nabi jika sujud dan bangun dari sujudnya, tidak langsung sujud lagi dengan cepat. Tetapi duduk dalam keadaan yastawi qa'idan, duduk dalam keadaan tenang. Menandakan hadis ini tentang sifat tumakninah. Apa maknanya tumakninah? Tumakninah itu adalah slowly. Semuanya gerakannya pelan-pelan dan ada juga zikir-zikirnya. Maka kita untuk melihat di YouTube di bulan Ramadan salat tarawih 23 rakaat, mazhabnya 23 lagi. Salat 7 menit, pernah lihat Bapak-bapak? Salat 7 menit. Ada yang 12 menit, ada yang mungkin 10 menit seperti itu. Maka kita melihat hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca Al-Qur'annya juga, kalau hanya gerakan mendinglah cepat seperti itu. Bacaan Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad dengan satu nafas. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya juga nggak bisa menirukan. Mungkin orang-orang rapper yang bisa menirukan. Atau si imam itu penyanyi rapper juga mungkin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah, satu nafas. Amin, amin. Baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Maka di sini tidak tumakninah. Di dalam hadis ini disebutkan bangkit dari ruku, tenang berdiri. Bangkit dari sujudnya, tenang duduk. Itu yang diinginkan dengan tumakninah dan dia syarat dari salat. Kemudian disebutkan wa kana yaqulu fi kulli rak'atain tahiyah. Tahiyat setiap 2 rakaat tahiyat. Ini dari sifat. Baik 2 rakaat seperti salat fajr, 2 rakaat tahiyat terus salam. Atau salat zuhur dan asar dan isya tahiyat 2 kali, tiap 2 rakaat. Kecuali maghrib. Maka maghrib 2 tahiyat tetapi 2 kemudian 1 rakaat. Jadi 3 rakaat. Maka kata Aisyah wa kana yaqulu fi kulli rak'atain tahiyat. Maka dulu Nabi membaca at-tahiyatulillah, at-tahiyat dan awal dan yang kedua itu setiap 2 rakaat. Kita katakan maknanya setiap 2 rakaat itu maknanya zuhur, asar, isya. Adapun salat fajar 1 kali rakaat saja. Adapun salat maghrib 2 rakaat tetapi 2 ditambah 1. Maka di sini disebutkan wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Ayo tahiyat yang pertama seperti ini. Coba dulu ke Bapak-bapak. Tahiyat yang pertama bukan yang kedua. Maka ini dinamakan duduk iftirash. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama tentang duduk iftirash ini. Apakah dia di tahiyat yang pertama atau dia di tahiyat yang terakhir seperti ini duduk ini? Disebutkan oleh Nabi oleh Aisyah, wa kana yafrisu rijlahul yusra. Mana rijlahul yusra? Kaki yang kiri itu dijadikan seperti bantalan, seperti lihat. Salatnya itu jadi bantalan. Dulu Nabi juga mengajari naik ke mimbar. Maka ini ikutin sunnah Nabi. Coba duduk iftirash. Nah ini duduk iftirash. Si kaki kiri atau betis kiri ini menjadi bantalan untuk paha yang kiri. Dan kaki yang kanan diangkat seperti ini. Tadi. Maka disebutkan di hadis wa kana yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nah, di sini dia dijadikan bantalan untuk pahanya.
Dan ini ditinggikan, yang 1000 maknanya ditinggikan, didirikan seperti ini. Atau begini. Lara. Di ujung tanya. Itu yang diinginkan dalam al-iftiras. Dan pendapat para ulama iftiras, berkata para ulama, setiap salat 4 rakaat itu seperti ini. Itu ucapan Imam Malik. Dan yang lainnya Abu Hanifah tidak ada, harus tawarruk seperti tahiyat al-akhir nanti akan dibahas. Maka yang rajih, jika dia salat yang ada 2 tasyahud seperti salat maghrib, salat isya, salat zuhur, salat asar, di tahiyat yang pertama seperti ini. Dan di tahiyat yang kedua at-tawarruk. Nah, tawarruk bagaimana? Tawarruk itu dikeluarkan kaki kiri yang tadinya menjadi bantalan untuk paha dan pantat bagian kiri, sekarang dimasukkan ke dalam. Coba, nah seperti itu. Sehingga al-warid ini namanya warid. Warid itu adalah pantat yang depan menempel kepada tanah. Maka ini dinamakan tawarruk. Dari mana? Diambil dari warid. Warid itu adalah ini, otot bagian paha yang di bawah bersambung kepada paha. Dari pantat yang paling bawah bersambung kepada paha. Dia menempel ke tanah, maka dinamakan warid ini jadi tawarruk. Maka kedudukannya seperti itu. Kaki kanannya sama terangkat. Namun si kaki kiri yang tadinya menjadi bantalan dinamakan iftiras, lari ke bagian, masuk ke bagian kaki di sini. Paham ya? Seperti ini. Maka ini dinamakan tawarruk. Sifat tahiyat yang duduk tawarruk. Maka duduk ada 2. Iftiras seperti tadi, kembali iftiras bagaimana? Kemudian yang kedua tawarruk. Nah, mazhab yang mendekati kepada dalil, mazhab Imam Asy-Syafi'i, berpendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad juga, kedua imam ini, jika sholat seperti zuhur, asar, maghrib dan isya yang ada 2 tasyahud, tasyahud yang pertama iftiras. Di mana iftiras? Tasyahud pertama seperti ini. Tasyahud al-akhir tawarruk seperti ini. Jadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i diikuti oleh muridnya Imam Ahmad. Dan ini yang rajih. Lalu perbedaan pendapat juga kalau sholat fajar lalu bagaimana? Sama seperti pendapat Imam Syafi'i dan Malik, jika sholat fajar yang mana dia itu hanya 1 tahiyat, maka iftiras. Jadi sholat fajar bagaimana? Duduknya seperti ini, iftiras. Ya, sholat fajar. Kemudian sholat maghrib bagaimana? Ada 2, ya sama, iftiras dan tawarruk. Maka selesai dari permasalahan dulu. Wa kana yafrisu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Wa kana yanha an uqbati syaitan. Di sini yang diinginkan uqbati syaitan adalah duduk yang mana duduknya itu dilarang, termasuk dari larangan. Maka uqbati syaitan, dia duduk semua kakinya diangkat, tidak ada iftiras. Ya, duduk uqbah semuanya seperti kaki kanan. Nah, di sini. Maka ini duduk yang dikatakan di dalam hadis Aisyah dinamakan uqbati syaitan. Maka di sini tidak boleh dalam keadaan seperti ini, dalam tasyahud. Maka tasyahud tadi ada 2, imma iftiras ataupun tawarruk, tidak uqbati syaitan di dalam permasalahan tasyahud. Jadi tasyahud tidak melaksanakan uqbati syaitan seperti ini. Selesai. Ya, duduk lagi. Biar nggak capek. Yang jelas ini yang dinamakan dengan uqbati syaitan. Dan di sini di dalam tasyahud tidak menggunakan permasalahan uqbati syaitan ini. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis Aisyah, selain dari sifat duduk yang